Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bella Puspita dengan NIM 2417041192. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi dan membahas isu terkait inflasi di era COVID-19. Jadi, inflasi adalah fenomena ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang, sehingga setiap unit uang yang memiliki nilai yang lebih rendah dari sebelumnya. Penyebab inflasi dapat bervariasi, termasuk faktor-faktor seperti peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, atau bahkan ekspektasi inflasi di masa depan. Oke guys, di sini aku juga bakal ngejelasin tentang jenis, dampak, dan penyebab dari inflasi. Nah, jadi jenis inflasi itu ada 5. Yang pertama ada inflasi permintaan, yaitu inflasi ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi. Yang kedua ada inflasi biaya, disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti bahan baku atau upah. Yang ketiga ada inflasi diharapkan, yaitu inflasi yang dipicu oleh ekspektasi kenaikan harga di masa depan. Yang keempat ada inflasi struktural, diakibatkan oleh ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi. Dan yang terakhir ada inflasi monetari, yaitu disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar. Dampak inflasi yaitu ada 5. Yang pertama ada penurunan daya beli, yaitu harga barang naik menjadi kurang bernilai. Yang kedua ada ketidakpastian ekonomi, yaitu menghambat investasi dan perencanaan. Yang ketiga ada redistribusi pendapatan, yaitu merugikan kelompok berpendapatan tetap. Yang keempat kenaikan biaya produksi, yaitu meningkatkan harga barang dan jasa. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pengaruh pada tabungan, yaitu nilai tabungan menurun jika suku bunga rendah. Penyebab inflasi yang pertama ada permintaan tinggi, yaitu permintaan barang melebihi produksi. Yang kedua ada kenaikan biaya, yaitu biaya produksi seperti bahan baku atau upah meningkat. Yang ketiga ada penambahan uang beredar, yaitu jumlah uang yang beredar meningkat. Yang keempat ekspektasi inflasi, yaitu perkiraan kenaikan harga mendorong perilaku konsumen. Yang kelima ada kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal atau moneter yang ekspansif. Nah, itu dia sedikit penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang inflasi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang isu inflasi, yaitu pada saat pandemi COVID-19. Jadi, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap inflasi global, menciptakan situasi ekonomi yang kompleks, dinamis, dan penuh tantangan di seluruh negara. Pandemi ini dimulai dari penyebaran virus yang cepat, memaksa hampir seluruh negara di dunia untuk memberlakukan langkah-langkah ketat seperti lockdown, pembatasan sosial berskala besar, dan penghentian sebagian besar aktivitas ekonomi non-esensial. Langkah-langkah ini menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi yang signifikan, penurunan tajam dalam permintaan konsumen, dan gangguan pada hampir semua sektor ekonomi. Nah, salah satu dampak ekonomi terbesar dari pandemi ini adalah gangguan besar pada rantai pasok global yang disebabkan oleh penutupan pabrik, pembatasan perjalanan internasional, dan pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor manufaktur dan distribusi. Gangguan ini menyebabkan kelangkaan barang tertentu di pasar, terutama produk-produk yang sangat dibutuhkan seperti masker, alat pelindung diri atau APD, hand sanitizer, obat-obatan, dan bahan makanan, sehingga harga barang-barang ini naik secara signifikan. Di sisi lain, penurunan drastis dalam aktivitas industri, transportasi, dan penerbangan menyebabkan turunnya permintaan energi yang berdampak pada harga komoditas global, terutama minyak mentah. Jadi, di Indonesia ini, inflasi pada tahun 2020 tercatat hanya sebesar 1,68%. Salah satu yang terendah dalam sejarah, karena lemahnya daya beli masyarakat,
penurunan harga energi, dan berkurangnya permintaan di berbagai sektor ekonomi. Tahun 2020 ini akan selalu dikenang sebagai tahun ketika inflasi global mencerminkan dampak luar biasa dari pandemi terhadap pola konsumsi, produksi, dan kebijakan ekonomi. Meskipun inflasi cenderung rendah pada tahun tersebut, tren ini mulai berubah pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada tahun 2021 dan seterusnya. Ketika inflasi global mulai meningkat akibat pemulihan ekonomi, peningkatan permintaan, gangguan rantai pasok yang masih berlangsung, dan efek dari stimulus besar-besaran yang diberikan setelah pandemi COVID-19 tidak hanya menguji ketahanan ekonomi dunia, tapi juga menunjukkan bagaimana krisis kesehatan dan memberikan dampak mendalam yang meluas ke semua aspek kehidupan. Jadi di sini aku mau wawancara masyarakat langsung untuk mengetahui tentang dampak ke masyarakat inflasi COVID-19 ini. Jadi guys, di sini aku bakal nyari masyarakatnya di sekitar sini. Jadi aku Bella Puspita dari Prodi S1 Manajemen. Jadi di sini aku mau mewawancarai kalian untuk mengetahui tentang dampak ke masyarakat inflasi pandemi COVID-19 ini. Jadi kakak di sini boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Nama saya Haris. Nama saya Rido. Aku mau nanya, menurut kakak berdua apa sih itu inflasi? Setahu saya proses kenaikan barang. Menurut saya proses kenaikan suatu harga barang umum yang naik secara berturut-turut. Nah, menurut kakak apa aja sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi di sektor-sektor tertentu selama pandemi COVID-19? Setahu saya sih ya, nggak tahu juga ya. Mungkin setahu saya penurunan daya beli masyarakat. Kakak? Menurut saya peningkatan permintaan, karena kan saat COVID kan sektor kesehatan kan sangat dibutuhkan seperti masker, vaksin, karena banyak dibutuhkan itu mungkin pemerintah lebih menaikkan harga beli dari masker tersebut, karena kan banyak minat konsumen untuk mencari produk. Bagaimana menurut kakak pandemi COVID-19 mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia? Menurut saya menurunnya pola kebutuhan pangan seperti makanan, obat-obatan, atau kebutuhan APBD seperti masker, obat-obatan gitu. Iya, setahu saya. Menurut aku menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata dari COVID-19 kan pastinya pariwisata yang ada di daerah sini kan pastinya sedikit ya, karena pasti dari COVID-19 banyak diadakannya lockdown seperti itu. Nah, itu dia guys wawancara yang aku dapetin dari masyarakat setempat. Nah guys, kita udah nyampe di akhir video, yaitu aku bakal ngasih tahu poin-poin penting dari inflasi ini sendiri. Jadi, inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam perekonomian. Penyebab utama inflasi meliputi permintaan yang lebih tinggi dari kapasitas produksi, kenaikan biaya produksi, peningkatan jumlah uang yang beredar, ekspektasi kenaikan harga, dan kebijakan pemerintah yang ekspansif. Dampaknya antara lain penurunan daya beli, ketidakpastian ekonomi, redistribusi pendapatan, kenaikan biaya produksi, dan penurunan nilai tabungan. Inflasi dapat merugikan perekonomian jika tidak terkendali, meski inflasi moderat bisa mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Oke guys, jika kalian tertarik dengan isu ini, ayo kita berpartisipasi dalam diskusi untuk mencari informasi lebih lanjut. Nah, itu dia guys, sedikit penjelasan tentang inflasi dan isu inflasi di era pandemi COVID-19.